Oke, lupakan dulu deh gedung-gedung pencakar langit dan smartphone yang ada di tangan kalian. Hari ini, yuk kita mundur jauh banget ke belakang, ke awal dari segalanya, zaman batu. Ini adalah fondasi dari semua inovasi yang kita nikmati sekarang. Coba deh bayangin sejenak. Dunia tanpa logam, tanpa plastik, tanpa semua gadget canggih. Satu-satunya sumber daya yang kalian punya, cuma batu. Pertanyaannya bukan lagi mau bikin apa ya, tapi di mana caranya gue bertahan hidup? Nah, buat nenek moyang kita, ini bukan skenario what if. Ini adalah kenyataan hidup mereka sehari-hari. Selama ribuan tahun, batu itu bukan cuma benda mati. Batu itu adalah teknologi, kunci buat bertahan hidup, dan bahkan kanvas buat nunjukin kepercayaan mereka. Oke, jadi perjalanan kita melintasi zaman batu ini bakal kita bagi jadi 4 babak utama. Masing-masing babak ini adalah jawaban dari tantangan besar yang pada akhirnya ngebentuk kita jadi seperti sekarang. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Babak pertama kita, Paleolitikum. Ini adalah fajar terpanjang dalam sejarah manusia. Di sini, aturannya cuma satu dan simpel banget, bertahan hidup. Apapun caranya. 600.000 tahun. Coba deh renungin dulu angka itu. Itu lama banget. Jauh lebih lama dari seluruh sejarah Masehi yang kita pelajari di sekolah. Selama rentang waktu yang gila-gilaan ini, hidup itu ya isinya cuma perjuangan setiap hari melawan alam. Terus gimana solusinya? Ya, gerak, pindah terus. Mereka hidup nomaden, ngikutin kemana hewan buruan pergi, ngikutin musim buah-buahan. Alat-alat mereka juga ngegambarin gaya hidup ini. Kapak genggam yang kasar, batu-batu tajam seadanya. Nggak indah emang. Tapi hey, yang penting bisa bikin mereka hidup buat satu hari lagi kan? Nah, setelah ribuan tahun hidup nggak menentu, akhirnya ada perubahan besar. Iklim di bumi jadi lebih stabil. Perubahan ini membuka pintu ke era baru, Mesolitikum. Era di mana manusia nggak cuma lari terus, tapi mulai mikir, mungkin kita bisa berhenti di sini? Disinilah untuk pertama kalinya manusia punya konsep rumah, bukan lagi sekedar tempat neduh buat semalam, tapi tempat tinggal yang semi-permanen. Biasanya di gua-gua atau celah-celah batu yang kerennya disebut abris suroh, ini langkah pertama menuju kehidupan menetap. Terus arkeolog tahu dari mana kalau mereka udah mulai menetap? Jawabannya, agak aneh tapi beneran, dari sampah mereka. Ditemuin bukti luar biasa. Tumpukan sisa makanan raksasa yang isinya kebanyakan kulit kerang yang disebut Kjøkkenmotdinger. Coba deh pikirin, orang yang pindah-pindah terus nggak mungkin kan ninggalin tumpukan sampah segede gunung? Jadi ini bukan sekedar sampah, ini tuh kayak akte kelahiran sebuah komunitas. Bukti paling kuat kalau manusia udah nggak lari-lari lagi dan mulai membangun kehidupan bersama. Oke, sekarang kita sampai di titik balik terbesar, sebuah revolusi, Neolitikum. Ini adalah momen di mana manusia berubah dari yang tadinya cuma nyari makanan jadi bikin makanan sendiri. Mereka berhasil mecahin teka-teki terbesar. Gimana caranya ngendaliin pasokan makanan? Coba lihat bedanya. Di satu sisi, hidup yang untung-untungan, berharap nemu buah atau hewannya kena. Nah, di sisi lain, ada ide jenius yang mengubah segalanya. Bercocok tanam. Nggak lagi mencari, tapi menumbuhkan. Wow, untuk pertama kalinya dalam sejarah, masa depan tuh jadi bisa ditebak. Jadi pertanian itu bukan cuma soal makanan ya, ini kayak tombol yang memulai efek domino yang akhirnya melahirkan peradaban. Makanan aman, mereka bisa tinggal di satu tempat, bangun desa, waktu luang, dipakai buat ngasah teknologi, bikin alat-alat batu yang jauh lebih halus dan presisi. Hasilnya, populasi meledak dan masyarakat yang lebih rumit pun lahir. Nah, setelah urusan perut beres dan rumah juga udah ada, manusia mulai ngapain? Mereka mulai melihat ke atas, ke langit. Zaman megalitikum ini lahir dari pertanyaan baru. Bukan lagi gimana cara kita hidup, tapi sebenarnya apa sih arti hidup ini? Fokus mereka tuh geser. Dari yang tadinya cuma mikirin cara bertahan hidup di dunia ini, jadi mikirin hal-hal yang gak kelihatan. Mereka mulai merenungkan kehidupan setelah mati, menghormati roh leluhur, dan mencari tempat mereka di alam semesta ini. Terus, gimana cara mereka nunjukin kepercayaan yang dalam banget ini? Jawabannya, sekali lagi, batu. Tapi kali ini batu raksasa. Mereka membangun monumen-monumen masif. Bukan buat rumah, tapi kayak gerbang untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang mereka.
Hasilnya, bangunan-bangunan super besar yang kayaknya mustahil dibuat zaman itu. Ada dolmen, menhir, sarkofagus. Coba bayangin, ini semua dibangun secara gotong royong oleh ribuan orang, bukan untuk raja atau penguasa, tapi untuk para arwah. Jadi, coba kita lihat lagi perjalanan kita. Dari sebongkah kapak genggam kasar yang fungsinya cuma buat bertahan hidup, sampai ke monumen batu raksasa yang dibangun untuk meraih keabadian. Keren banget kan? Inilah kisah kecerdasan dan inovasi manusia yang dipahat langsung di atas batu. Nah, ini yang bikin kita mikir. Kalau tumpukan sampar jadi bukti adanya rumah dan batu besar jadi bukti adanya kepercayaan, apa yang lagi kita bangun sekarang ini? Ribuan tahun dari sekarang, megalitikum kita itu apa bentuknya? Warisan apa yang sedang kita ukir untuk masa depan?